Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan September ya. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang bersedia Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena ini melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik. Ini bisa energimu atau bisa energi memang pasangan kamu ya. Oke, di sini kita punya true love. Wow, cinta sejati. Kemudian di sini ada wedding. Kemudian di sini ada give you relationship a chance dan past life relationship. Wow. Kamu sepertinya sudah menemukan pasangan romantismu atau pasangan seumur hidup kamu ya, dan di sini memang dia ini seseorang dari masa lalumu, past life-nya kamu ya. Past life-nya kamu ini maksudnya kamu punya koneksi past life dengan seseorang ini yang dimana di kehidupan dulu sebelum kalian lahir atau di kehidupan saat ini ya, itu kalian pernah bersama ya, pernah bertemu atau bersama, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi dan bersama gitu. Coba aku lihat dari tarotnya dulu ya. True love wedding. This situation in for marriage. Okay, 3 of cups, 4 of swords. Oh, 6 of cups and hermit. Ada yang menarik diri nih rupanya. Oh my god, betul ya. Ada king of pentacles di sini. Okay. Karena di sini ada past life relationship. Jadi gini, aku rasa kamu dengan dia ini lagi sedang ada problem dengan pasangan kamu ini. Bisa seperti ini, kamu itu sudah menikah dengan seseorang ini, tapi saat ini lagi ada konflik ya. Kalian ada konflik, kalian berantem, dan mungkin saat ini kalian sudah gak sama lagi. Karena aku ngelihat dengan adanya The Hermit ini kayak seolah yang menarik diri, mungkin dia menghilang ya, atau mungkin dia mengasingkan diri ya. Kamu sendiri di sini juga ada Queen of Swords yang dimana hubungan kamu ini kayak seperti putus tapi nggak putus gitu. Jadi masih ada wedding, pernikahan ya, masih ada pernikahan. Kalian udah menikah tapi ada problem, ada konflik antara kamu dengan dia, kesalahpahaman di sini, atau maybe sebelumnya ini ada orang ketiga yang masuk campur atau ikut campur di dalam hubungan kamu sebelumnya gitu. Jadi ada kesalahpahaman di situ, atau mungkin dia belum cukup dewasa ya. Karena gini, biasanya orang yang tidak cukup dewasa ketika dia punya konflik dengan kamu, kemudian lingkungannya itu circle-nya ya, entah ini teman deket, entah ini keluarga atau siapapun itu, kalau orangnya belum cukup dewasa, belum cukup mampu bertanggung jawab gitu ya, ini biasanya akan terpengaruh gitu loh oleh orang-orang sekitar dia gitu. Jadi ketika dia konflik dengan kamu, yang seharusnya dia berani menyelesaikan masalah dia ke kamu, justru yang ada nih lain gitu ya, lain, entah kecurigaan, entah dia ngerasa kamu punya seseorang yang lain, atau sebaliknya kamu yang curiga sama dia punya seseorang yang lain karena dipikirnya berubah seperti itu, padahal nggak berubah. Padahal di sini ada problem yang seharusnya memang kalian tuh butuh komunikasi berdua gitu loh ya. Tidak seharusnya membawa orang lain masuk campur gitu ya. Kalau orang itu tepat, it's okay, nggak masalah, mungkin itu bisa menjadi orang tengah gitu ya. Tapi kalau ini nggak tepat, ini bisa menjadi bumerang untuk kalian. Justru ini jadi kalian ini berpisah. Contoh nih, ada orang yang tidak suka dengan hubungan kamu. Nah, ketika dia mungkin cerita sama orang itu, dia justru malah bikin hubungannya tuh panas ya atau chaos. Contohnya nih gini,
ya udah kamu itu selalu bertengkar dengan dia. Daripada kamu hubungan kamu seperti itu terus, mending berpisah aja. Nah, kadang-kadang ada orang seperti itu gitu loh. Ya toh kalian tidak bahagia dengan hubungan seperti itu. Padahal nggak seharusnya hubungan yang diputusin ya, gitu, yang harus diselesain, tapi masalahnya. Nah, tapi dulu itu gitu, ketika kamu bermasalah dengan dia, mungkin ada hal-hal seperti itu gitu, karena di sini ada kesalahpahaman ya, dan ini juga ada kaitannya orang ketiga seperti itu, entah dia lingkungan dekat ya, teman atau siapapun itu, atau mungkin nggak hanya itu ya, mungkin ada orang dari masa lalu dia ya, yang sebelumnya tuh kayak kembali. Maksudnya kembali nih gini, orang dari masa lalu mungkin mantan ya, mungkin mantan, tapi mantannya itu menjadi teman. Nah, dia ini mungkin punya niat yang kurang baik, dia tidak suka mungkin lihat hubungan kamu dengan dia misalkan. Nah, tapi dianya menganggap seseorang ini teman baik ya, teman baik bisa ya, teman baik ya, toh masa lalu sudah jadi masa lalu, sekarang kita udah jadi teman gini. Nah gitu, tapi ternyata orang ini punya niat lain. Nah seperti itu, makanya hubungan kamu jadi seperti ini gitu. Tapi setelah kalian ini masa refleksi diri, berpisah gitu ya, seseorang ini tuh kayak ada rasa menyesal di sini ya. Menyesal dulunya dia mungkin kayak mengabaikan kamu, lebih mementingkan, nah itu ya, lebih mementingkan entah omongan orang, atau mungkin dia lebih mendengarkan omongan orang yang ternyata itu adalah salah gitu. Karena ketika berpisah dengan kamu, mungkin dia berusaha ya di sini untuk membuat dirinya happy, membuat dirinya senang, tapi ternyata itu cuman luarnya aja gitu loh. Dia nggak bisa benar-benar melupakan kamu, karena kamu orang yang udah benar-benar deket dengan dia lama gitu ya, atau lama bersama dia gitu. Dia tidak pernah menjalin hubungan dengan seseorang sedekat kamu atau mungkin selama kamu gitu, karena di sini juga ada wedding, pernikahan gitu loh ya. Mungkin dia kayak dengan mantannya itu mungkin berjalan cuman sebentar ya, entah 1 tahun 2 tahun putus gitu. Dengan kamu mungkin udah ada 3 tahun 5 tahun 4 tahun seperti itu misalkan ya. Dan dengan mantannya ini mungkin juga dia cepat lupa gitu, tapi dengan kamu tidak bisa ya, ada rasa beda gitu loh seperti itu. Karena di sini juga ada Six of Cups, banyak hal yang kayaknya mengingatkan dia sama kamu, terlalu banyak kenangan indah atau kenangan yang menyenangkan di sini gitu dulunya saat bersama kamu. Makanya dengan adanya Hermit ini kayak dia ini banyak refleksi gitu loh, banyak masuk, banyak bercermin gitu. Dan dengan adanya Queen of Swords ini banyak pikir gitu loh ya, sehingga dia menjadi lebih jelas, lebih clear apa yang dia maukan, dan dia berusaha untuk jujur terhadap dirinya sendiri di sini. Karena untuk memahami dirinya sendiri dia harus masuk gitu loh ke dalam. Nah ini orang ini banyak introspeksi seperti itu gitu loh. Makanya di sini dia dengan adanya Queen of Swords ini memang dia tahu dia butuh jujur pada dirinya sendiri. Apalagi ada King of Pentacles ya, yang dimana mungkin ini energi pasangan kamu. Orangnya ini memang bertanggung jawab ya dari segi materi, tapi orangnya ini logika banget, karena Pentacles ini bicara tentang materialistis gitu ya. Jadi kurang menggunakan emosional atau perasaan gitu. Atau mungkin seseorang ini menganggap bahwa sayang itu uang gitu ya. Dia menganggap bahwa dengan dia bekerja, memberi kamu uang, kenyamanan seperti itu, nah itu baginya cukup gitu loh ya. Makanya sebelumnya itu dia berpikir kamu yang kayak nggak menghargai dia gitu loh. Karena menurut dia yang bekerja, dia yang cari nafkah begini gitu ya. Menurut dia itu tuh menunjukkan yang dia cinta sama kamu gitu ya. Karena dia ibaratnya kayak menghidupi kamu gitu, tapi kayak seolah kamu itu nggak bisa melihat dia atau nggak menghargai dia gitu. Padahal yang kamu butuhkan itu bukan itu gitu loh. Ya kamu juga butuh dipahami, dimengerti. Ketika konflik itu juga kalian butuh bicara, tapi dia nggak bicara. Dia lebih memilih untuk diam atau pergi meninggalkan kamu seperti itu, kayak cuekin kamu seperti itu. Ya orangnya pasif, dia nggak coba untuk deketin kamu, ngobrol kayak baik-baik. Nah ini nggak seperti itu dianya gitu loh. Ya justru dia mengalihkan perhatian atau mencari pengalihan gitu loh, seolah-olah dia nggak salah gitu loh ya. Ya seperti itu. Ya makanya di sini kayak ketika dia refleksi diri,
ketika dia mencoba untuk kontemplasi di sini, memahami dirinya secara mendalam, memahami perasaannya, mencoba untuk mencari pencerahan karena dia ingin membuat sebuah keputusan di sini, ingin jujur, ingin terbuka, ya. Di sini dia jadi lebih bijak, dia jadi lebih tahu gitu loh. Ya, keputusan apa yang seharusnya dia lakukan gitu loh. Ya. Seperti itu. Dan dia sadar di sini ternyata kamu adalah cinta sejatinya, dia memang kamu orangnya gitu. Makanya di sini ingin membuat hubungan ini tuh bekerja gitu. Dia ingin kembali lagi sama kamu, ingin membuat hubungan ini bekerja gitu. Biasanya past life ini agak sedikit berat ya. Kadang-kadang memang seperti ini gitu loh, berat. Harus kayak, bukan harus ya, memang ada beberapa tuh kadang-kadang untuk menyadari itu, untuk memahami itu, karena true love ini ada kaitannya dengan unconditional ya, cinta tanpa syarat. Ini pelajarannya besar juga, apalagi ada koneksi past life di sini. Ini agak sedikit sulit gitu loh ya, butuh kejernihan pikiran atau kejelasan gitu loh. Ya makanya ada yang berpisah dulu atau ada problem besar dulu gitu loh. Ya, orang ini ingin kembali ya, ingin diberi kesempatan, atau maksudnya ingin memperbaiki hubungan gitu. Kamu pun juga merasakan hal sama gitu loh. Mungkin kamu pergi dan dia tidak ngejar kamu, dia tidak coba mencari kamu gitu ya. Dia tidak coba untuk membuka komunikasi sama kamu gitu. Ya, seperti itu. Dan dianya juga sama melakukan hal itu gitu. Dipikirnya mungkin ya kamu yang salah gitu loh, kamu yang meninggalkan dia, makanya dia juga kayaknya buat bodoh gitu di sini. Dia tidak coba cari kamu gitu loh. Ya, dia stay gitu dengan kehidupan dia, kehidupan pribadinya, dengan mungkin dia fokus sama kerjaan, karirnya gitu, kayak orang nggak peka gitu loh. Tapi di satu sisi karena dia masih terus-terusan inget kamu ya, itu jadi kayak berpikir gitu. Makanya di sini ada hermit, banyak merenung ya. Memang seharusnya dia ini menyelesaikan masalahnya dengan kamu ya. Queen of Swords, dia ingin kayak lagi sedang mencari jalan keluar gitu loh, berpikir untuk mencari jalan keluar atau membuat sebuah keputusan gitu. Namun dia tahu di sini dia memang harus kayak kembali gitu loh sama kamu. Mungkin dia akan minta maaf di sini sama kamu karena dia menyesal ya di sini bertemu sama kamu, kembali sama kamu gitu. Tapi aku rasa ya, mungkin kalau memang kamu dengan dia udah lama ya nggak komunikasi, nggak kontak gitu ya, ini kayaknya orang ini mungkin ada satu orang gitu ya yang temennya dia juga temennya kamu, mungkin yang akan menjadi jalan gitu loh untuk kalian berkomunikasi. Karena aku juga ngerasa seseorang ini agak sedikit sulit ya untuk komunikasi gitu ya, atau dia masih kritis gitu ya. Maksudnya kritis nih gini, takut kamunya nggak mau bicara atau susah diajak ngomong gitu loh kalau dia yang ngomong gitu. Makanya dia kayak cari temennya kamu juga temennya dia gitu, karena ini berkaitan dengan wedding ya, pernikahan gitu loh. Jadi nggak bisa dibuat main-main gitu loh ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kamu saat ini lagi menarik diri atau mundur karena ada Five of Swords ya, pertengkaran. Cinta sejati itu biasanya tidak satu orang ya yang merasakan, tapi keduanya ya. Jadi ini memang mungkin kalian punya problem yang sama ya. Maksudnya problem yang sama ini mungkin ada kaitannya dengan inner child atau masa lalu kalian ya, yang kalian harus bercermin dari situ gitu ya, untuk memahami bahwa hubungan itu harus seperti apa sih gitu loh ya, gitu. Jadi kayak merubah sudut pandang atau pola pikir gitu tentang sesuatu hubungan. Makanya ketika kalian ini punya problem atau sempat nggak komunikasi cukup lama, itu kayak kalian ini nggak bisa ya membenci satu sama lain gitu. Walaupun sebenci apapun tuh kayak
seolah-olah kalian diingatkan kembali gitu loh dengan memori-memori momen-momen manis gitu loh. Karena ada benang merah di situ yang kayaknya memang gak bisa diputus gitu loh. Ya kayak seolah-olah tuh ada aja gitu loh yang mengingatkan kamu harus ke dia gitu loh. Bahkan sebenci apapun kamu ya saat mengingat hal yang menyakitkan untuk kamu ingat, itu kamu pasti akan diingatkan tentang sesuatu yang baiknya gitu ya, atau yang indahnya gitu loh. Karena itulah ya, untuk kalian tuh bisa refleksi gitu loh, melihat secara mendalam gitu loh. Ya, ada yang salah dengan diri kamu gitu. Mungkin tentang ekspektasi kamu yang berlebihan atau harapan kamu yang berlebihan terhadap dia gitu, atau sesuatu hal pokoknya di sini yang mengharuskan kamu itu sadar akan sesuatu gitu loh. Oke, karena Hermit ini juga tentang kontemplasi ya, refleksi diri, merubah diri gitu ya. Dan Queen of Swords ini tentang kebijaksanaan. Dari situ dapat suatu kebijaksanaan, kecerdasan spiritual gitu ya, lebih cerdas lagi, lebih bijaksana lagi gitu loh, dalam melihat, menilai, lebih dewasa lagi secara itu gitu ya, tidak impulsif seperti dulu gitu loh ya. Jadi pandangannya tuh beda, nggak sama lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu, cara pandang, cara berpikir kayak gitu. Bisa dibilang ini memang kalian kayak tumbuh bersama, tapi prosesnya seperti itu gitu ya. Oke. Jadi jangan disia-siakan ya kesempatan ini, kalian ini udah menemukan cinta sejati kalian gitu. Kamu jangan khawatir, jangan stres di sini. Kalau misalkan memang ada komunikasi atau pembicaraan dengan pasangan kamu, coba komunikasi dengan baik. Komunikasikan aja dengan jujur, dengan terbuka, tidak perlu dengan emosi, dengan marah, dengan ngejudging dan begini dan begitu, nggak usah ya. Poinnya aja gitu, misalkan kamu pengen seperti apa, begini, kamu bilang aja gitu loh ya, karena pasangan itu tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan gitu loh ya. Apapun itu harus dikomunikasikan gitu. Kamu juga bilang sama dia, karena aku ngerasa orang ini memang agak sedikit sulit ya, pasangan kamu ini orangnya pasif, orangnya ini ngerasa kadang-kadang tuh dia udah bener gitu loh ya, tapi dia nggak ngomong gitu loh. Makanya kayak orang yang seolah-olah tuh kayak salah kamu pahami gitu loh ya. Dianya begini, misalkan dia berlaku seperti ini atau ngomong begini, kamu nyambungnya lain gitu loh, karena dia ngomongnya tuh kayak nggak selesai gitu, kayak mungkin kamu perlu diperjelas gitu, mungkin penjelasan atau gimana yang bisa kamu paham gitu ya, tapi dianya nggak gitu loh. Kadang-kadang justru mungkin dianya pilih lebih diam gitu, karena dia berpikir kamu nggak akan paham kalau dia ngomong gitu ya. Makanya di sini kalian ini butuh komunikasi di sini gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi ini nggak jadi patokan. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.